Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 277. Di hari kedua, Tian Wang benar-benar mengajukan cuti. Dia menghabiskan 3 hari bersama putranya. Dalam 3 hari terakhir, dia mengerjakan teka-teki dengan putranya di siang hari dan menonton film bersama putranya dan Lei Chen di malam hari. Waktu berlalu sangat cepat. 1000 keping puzzle biasanya terlihat mudah untuk disusun oleh putranya, namun di tangannya, itu hanyalah tumpukan kepingan warna-warni. Dia telah setuju bahwa putranya akan berjuang untuk bagian kanan dan dia akan berjuang untuk bagian kiri. Pada akhirnya, setelah setengah hari, punggung Wang Tian terasa sakit dan matanya kabur. Dia tidak bisa menyatukannya lagi. Dia berdiri tak berdaya dengan tangan di pinggangnya. Putranya terbaring di tanah dan berjuang keras. Sinar matahari menyinari karpet dan orang-orang dengan lembut. Saat itu sore yang sangat hangat, dan segalanya seindah mimpi. Lei Chen duduk di sofa dan membaca koran. Tidak banyak yang bisa dia lakukan sekarang. Psikiater menyarankannya untuk lebih banyak istirahat dan membaca lebih banyak buku agar dirinya lebih nyaman. Toto sedang tidur malas di kaki putranya. Bulu di tubuhnya seperti gelombang gandum berwarna kuning susu yang bergerak mengikuti nafasnya, seperti boneka emas besar. Mata Xiaohu sangat tajam. Selama dia memegang teka-teki itu di tangannya, teka-teki itu sepertinya memiliki mata dan akan berlari menuju tempat yang tepat. Saat dia melihat, Wang Tian mulai menguap. Saat dia menguap, pandangannya kabur dan dia tertidur di meja kopi. Lei Chen memandangnya melalui koran. Dia tidur dengan nyenyak dan nyaman seolah-olah dia sudah lelah sejak lama. Itu hanya sebuah teka-teki, tapi itu lebih melelahkan daripada bekerja. Dia tidak bisa menahan senyum. Lei Chen berjingkat ke kamar untuk mengambil selimut kecil dan menutupi Wang Tian dengan selimut itu. Pada saat ini, dia melihat wajah Wang Tian memerah karena tidur dan dia sedikit meneteskan air liur. Dia merasa dia semanis anak kecil dan tidak bisa menahan senyum padanya lagi. Saat ini, Xiaohu tiba-tiba berbicara, membuatnya ketakutan. "Paman, apakah kamu mengatakan bahwa manusia itu sangat rumit?" Xiaohu tidak mengangkat kepalanya sambil terus memecahkan teka-teki itu, tapi nadanya sangat serius. "Apakah ibu?" Xiaohu memegang potongan kecil teka-teki itu erat-erat di tangannya. Dia mengambil keputusan dan mengangguk, "Oke, saya akan memilih sendiri." Dia melirik ibunya yang sedang tidur nyenyak. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dialah puzzle yang melukai puzzle lainnya atau salah satu puzzle yang rusak. Dengan Lei Chen di sisinya, hari-hari berlalu dengan cepat. Dia tampaknya adalah orang yang dibuat khusus untuk Wang Tian. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah memahami sifat dan kesukaan Wang Tian dengan sangat baik. Kondisi Lei Chen sedikit membaik. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai pendeta di sebuah kantor surat kabar kecil dan mulai bekerja dengan santai. Waktu dia berangkat kerja di pagi hari hampir sama dengan waktu Xiaohu pergi ke sekolah. Dia bahkan bisa mengantar anaknya dalam perjalanan ke tempat kerja. Dia akan membawa kembali masakan apapun yang disukai Wang Tian di malam hari. 2 orang muda, seorang anak kecil, dan seorang pengasuh sedang makan bersama seperti sebuah keluarga. Itu sangat hangat. Lei Chen adalah orang yang sangat murah hati dan mantap. Meskipun dia tidak suka berbicara, Wang Tian bisa merasakan cinta di udara ketika dia bersamanya. Lei Chen sangat berhati-hati dan teliti dalam pekerjaannya, memberikan perasaan yang sangat aman. Waktu bagaikan perekat antara 2 orang. Semakin banyak waktu yang ada, semakin tak terpisahkan. Setiap kali Kuzi datang untuk memeriksa Wang Tian, Lei Chen akan ada di sana. Terkadang, saat Wang Tian sedang sibuk di perusahaan, Lei Chen akan menghibur Kuzi. "Ku menyadari bahwa Leuknen bukanlah Nodi. Auranya sangat buruk. Dia sangat lembut dan ramah, tidak seperti orang yang pendiam di usianya." Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Lei Chen dulunya adalah seorang dokter penyakit dalam, dan dia berasal dari rumah sakit pertama kota Jiang. Untuk bisa menjadi dokter di rumah sakit pertama kota Jiang, dia harus memiliki kemampuan tertentu. Tidak heran dia begitu mantap, apalagi dia sopan kepada orang lain. Wang Tian juga mengatakan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Kuzi dulu berpikir dia bukan orang baik, tapi sekarang dia sangat menghormatinya.
Halaman Lei Chen juga dipenuhi banyak pohon berbunga. Saat hampir musim semi, pepohonan dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Lei Chen bahkan mengundang cucu datang untuk melihatnya. Sebagai seorang gadis kecil, dia sering melihat keluar halaman dalam waktu lama sebelum mengambil beberapa kelopak bunga dan pergi. Lei Chen memperkirakan cucu juga akan menyukainya. Kuzi merasa lega saat mendengar ini. Dia masih mencintai anak-anak. Setidaknya, dia sangat berhati-hati terhadap mereka. Ketika Wang Tian sedang sibuk, dia dapat yakin bahwa anak-anak ada di tangannya. Ketika musim semi mendekat, mereka bertunangan. Saat upacara pertunangan, banyak teman yang datang. Halaman besar Lei Chen bahkan tidak bisa menampung semuanya, dan dia harus membuat keributan di dalam rumah. Rumah sepi itu tiba-tiba menjadi hidup. Toto belum pernah melihat orang sebanyak ini sebelumnya. Dia berlari bolak-balik sambil mengibaskan ekornya. Semua orang mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecilnya. Dia begitu gembira hingga dia tampak seperti angin puyuh berwarna kuning susu. Pada hari ini, Wang Tian mengenakan gaun putih dengan motif bunga biru. Dia terlihat begitu santai seolah ini adalah pertemuan biasa. Gaun kecil itu longgar dan menutupi pinggangnya, membuatnya terlihat sempurna. Saat itulah Xiao Hu menyadari betapa muda ibunya. Ibunya, yang telah melepas pakaian bisnisnya dan berdiri di samping meja dan mengobrol riang dengan para tamu, tampak semuda gadis kecil. Selain beberapa helai rambut putihnya, wajahnya masih sangat montok. Dia tidak tahu apa itu pertunangan, tapi ibunya mengatakan bahwa Lei Chen akan menjadi ayahnya. Dia menatap ibunya dan mengangguk. Teka-teki ini tidak akan menyakiti dia dan ibunya. Dia juga merasa sangat lega. Sebenarnya, Wang Tian masih dalam masa puncaknya dan punya banyak waktu untuk disia-siakan. Lei Chen memegang gelas anggurnya dan memperhatikan dari jauh saat dia berjalan melewati jamuan makan seperti kupu-kupu putih. Saat dia memperhatikan, sudut matanya mulai basah dan jantungnya mulai bergetar. Dia akan menjadi istrinya mulai sekarang. Ini juga pertama kalinya dia melihat Wang Tian mengenakan gaun. Pakaian rumahnya selalu berwarna abu-abu, dan pakaian bisnisnya juga kaku. Ada feminitas sama sekali. Gaun itu lebih cocok untuknya. Lei Chen menyeka air matanya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Saat dia mendapat gajinya kali ini, dia ingin membelikannya gaun cantik lainnya. Musim semi telah tiba. Ini adalah musim untuk mengenakan gaun yang indah, dan juga musim untuk romansa. Di musim panas, mereka akan mengadakan pernikahan mereka di Danau Si. Itu adalah kampung halamannya, tanah yang sangat ia cintai. Dia merasa bahagia hanya dengan memikirkan menghubungkan orang yang sangat dia cintai dengan kampung halamannya. Setelah mengantar teman-teman mereka malam itu, Wang Tian dan Lei Chen duduk bersama dengan tenang dan mengamati bintang-bintang. Ayunan kursi rotan bergoyang saat Wang Tian meringkuk dengan lembut di pelukan Lei Chen. Biarkan aku mendengar tentang masa lalumu. Wang Tian tiba-tiba menoleh untuk melihat Lei Chen, matanya berbinar, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Sebenarnya, Lei Chen memiliki terlalu banyak penyesalan. Namun, dia tidak pernah mengatakan apapun. Malam itu, malam terasa lembut. Angin malam musim semi membawa sedikit kelembapan. Keduanya sedikit mabuk, seolah-olah hanya mereka berdua di dunia. Lei Chen tidak ingin berbohong pada malam yang indah itu, memang banyak hal yang belum kuberitahukan padamu. Dia mengambil semua bagian dari masa lalu dan menceritakan segalanya kepada Wang Tian. Ketika Lei Chen menjadi seorang penyakit dalam, dia berada di bawah banyak tekanan setiap hari. Dia melihat pasien datang dan pergi. Tentu saja, dia tidak ingin ada di antara mereka yang kehilangan kesehatannya. Oleh karena itu, dia bekerja dengan rajin setiap hari, takut kehilangan sesuatu. Ia sering membaca buku sepulang kerja agar bisa lebih rileks ketika menghadapi penyakit sulit di kemudian hari. Namun, pada akhirnya dia tidak dapat membantu semua orang. Hari itu, seorang pria paruh baya datang. Dia berpakaian sangat sederhana dan memegang tangan seorang anak kecil dengan sedikit canggung. Namun, selama percakapan dengannya, Lei Chen menyadari asmanya sudah sangat serius. Dia mengalami kesulitan bernapas hanya setelah beberapa kata, dan dia sesak napas serta dada sesak. Matanya sudah sangat merah. Ketika Lei Chen memberinya resep obat, pria itu pingsan di tanah, membuat anak itu sangat ketakutan sehingga dia mulai menangis. Di musim panas,
mereka akan mengadakan pernikahan mereka di Danau Si. Itu adalah kampung halamannya, tanah yang sangat ia cintai. Dia merasa bahagia hanya dengan memikirkan menghubungkan orang yang sangat dia cintai dengan kampung halamannya. Setelah mengantar teman-teman mereka malam itu, Wang Tian dan Lei Chen duduk bersama dengan tenang dan mengamati bintang-bintang. Ayunan kursi rotan bergoyang saat Wang Tian meringkuk dengan lembut di pelukan Lei Chen. Biarkan aku mendengar tentang masa lalumu. Wang Tian tiba-tiba menoleh untuk melihat Lei Chen, matanya berbinar, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Sebenarnya, Lei Chen memiliki terlalu banyak penyesalan. Namun, dia tidak pernah mengatakan apapun. Malam itu, malam terasa lembut. Angin malam musim semi membawa sedikit kelembapan. Keduanya sedikit mabuk, seolah-olah hanya mereka berdua di dunia. Lei Chen tidak ingin berbohong pada malam yang indah itu, memang banyak hal yang belum kuberitahukan padamu. Dia mengambil semua bagian dari masa lalu dan menceritakan segalanya kepada Wang Tian. Ketika Lei Chen menjadi seorang penyakit dalam, dia berada di bawah banyak tekanan setiap hari. Dia melihat pasien datang dan pergi. Tentu saja, dia tidak ingin ada di antara mereka yang kehilangan kesehatannya. Oleh karena itu, dia bekerja dengan rajin setiap hari, takut kehilangan sesuatu. Ia sering membaca buku sepulang kerja agar bisa lebih rileks ketika menghadapi penyakit sulit di kemudian hari. Namun, pada akhirnya dia tidak dapat membantu semua orang. Hari itu, seorang pria paruh baya datang. Dia berpakaian sangat sederhana dan memegang tangan seorang anak kecil dengan sedikit canggung. Namun, selama percakapan dengannya, Lei Chen menyadari asmanya sudah sangat serius. Dia mengalami kesulitan bernapas hanya setelah beberapa kata, dan dia sesak napas serta dada sesak. Matanya sudah sangat merah. Ketika Lei Chen memberinya resep obat, pria itu pingsan di tanah, membuat anak itu sangat ketakutan sehingga dia mulai menangis. Lei Chen dengan cepat memanggil seseorang untuk membawanya untuk mengambil oksigen. Dia berbalik untuk menghibur anak itu, tetapi dia menemukan anak itu sebenarnya juga batuk, dan pipinya merah karena batuk. Saat itu, dia merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Tarik napas dalam-dalam. Jangan takut, tidak apa-apa untuk mengobatinya di rumah sakit kami. Lei Chen menepuk punggung anak kecil itu dan dengan lembut menyeka air matanya. Ayahku tidak punya uang. Anak kecil itu terisak-isak lama sekali dan akhirnya mengeluarkan kalimat, berapa biaya pengobatannya? Padahal, biaya pengobatan satu orang pun tidak sedikit. Ada juga seorang anak yang perlu dirawat. Apakah ini akan menjadi tekanan besar bagi keluarga? Hati Lei Chen berdebar kencang. Dia menekan emosinya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Tarik napas dalam-dalam dan jangan menangis. Ayah akan membicarakannya dengan dokter nanti. Anak itu mengangguk patuh, namun dadanya masih terbatuk-batuk, membuat Lei hati Chen sakit. Kepribadian anak itu tidak buruk. Setelah menangis, dia rela duduk diam di samping Lei Chen dan berbicara dengannya. Lei Chen punya pasien, jadi dia duduk dengan patuh di samping dan melihat Lei Chen merawat yang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lei Chen mengerti dari kalimat-kalimatnya yang terfragmentasi bahwa itu datang dari tempat yang sangat jauh. Setelah 12 jam penuh perjalanan kereta api dan perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di rumah sakit pertama kota Jiang. Ia bisa saja merawat ayahnya di klinik kecil di kampung halamannya, namun kondisinya semakin parah dan ia selalu mudah pingsan. Ibunya juga bercerai karena masalah ini, dan hanya mereka berdua yang bisa diandalkan. Setelah itu, ada suatu masa di mana penyakit ayahnya semakin parah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.